Bagaimana memulai hidup baru dengan masa lalu yang kelam? Berjuang untuk masa depan yang lebih baik, menerima dan mengatasi masa lalu, mencegah kembali ke cara hidup lama. Sulit untuk melepaskan kebiasaan lama karena kita terbiasa hidup dengan cara tertentu dan perubahan bisa menakutkan. Ketika rasa sakit karena hidup yang sama lebih buruk daripada rasa takut akan perubahan, Anda bisa mencoba memulai hidup baru. Perubahan dalam hidup Anda tidak akan datang dengan segera, tetapi dengan mengambil tanggung jawab untuk diri sendiri dan berinvestasi, Anda dapat meningkatkan reputasi dan kualitas hidup Anda. Metode 1. Berjuang untuk masa depan yang lebih baik. 1. Tetapkan tujuan. Pikirkan tentang apa yang ingin Anda capai untuk menjadikan masa depan Anda lebih baik dari masa lalu dan masa kini, lalu tuliskan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Pastikan tujuan Anda realistis, spesifik, terukur, terikat waktu, dan dapat dicapai. Juga pikirkan tentang hal-hal yang tidak ingin Anda alami dalam hidup Anda. Perlahan mulailah mengejar satu tujuan pada satu waktu. Hancurkan tujuan Anda menjadi langkah-langkah kecil dan mudah untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. 2. Dapatkan dukungan. Pikirkan teman-teman yang memberikan pengaruh baik pada Anda dan dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Jika Anda pindah ke tempat baru dan belum memiliki banyak teman, Anda harus berpikir untuk berhubungan dengan teman lama dan mencari teman baru. Menjaga hubungan baik dengan teman dengan bersikap jujur dan baik hati. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda ingin berubah. Anda juga dapat mencari dukungan dari otoritas dalam hidup, seperti seorang guru. Mintalah saran dari guru Anda jika Anda mempercayai mereka, lalu ikuti saran tersebut. Memiliki hubungan yang baik dengan guru Anda juga dapat membantu saat hidup Anda menjadi lebih baik, seperti saat Anda membutuhkan pekerjaan atau gelar sarjana. 3. Hindari orang yang berpikiran negatif. Jauhi teman-teman yang membawa pengaruh buruk dalam hidup. Jika teman Anda tidak ingin memulai hidup baru, mereka mungkin menyeret Anda ke dalam kebiasaan lama yang berkontribusi pada masa lalu kelam Anda. Teman-teman ini juga dapat membahayakan upaya Anda untuk memulai hidup baru. Abaikan mereka dan fokuslah untuk memperbaiki hidup Anda. Pastikan Anda memiliki teman yang dapat mendukung Anda selama masa transisi. 4. Atasi masalah secara perlahan. Pastikan Anda menulis hidup suatu hari nanti dalam tujuan Anda. Di awal hari, tinjau jadwal harian Anda, apa yang perlu Anda lakukan dan persiapan apa yang perlu Anda lakukan. Di penghujung hari, pikirkan tentang hari yang baru saja berlalu dan kemajuan Anda. Jangan khawatir jika kemajuan Anda tidak sehebat yang diharapkan. Yang penting kamu sudah berusaha. Masa lalu kelam mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perubahan mungkin tidak datang dengan cepat. Apakah Anda sedang mengubah kebiasaan buruk atau beralih dari situasi buruk, seperti hubungan yang kasar, yang disebabkan oleh orang lain? Dibutuhkan waktu untuk mengembangkan kebiasaan buruk, perilaku dan metode pencegahan stres dan mengubahnya menjadi aktivitas alternatif yang positif. 5. Bertanggung jawab untuk diri sendiri. Anda berada dalam kendali langsung atas pikiran, perasaan, perilaku, dan kehidupan Anda. Memutuskan untuk mengejar tujuan dan meningkatkan kehidupan. Pilih aktivitas yang akan Anda lakukan secara aktif selanjutnya. Lihatlah ke cermin setiap pagi dan katakan, saya mengendalikan hidup saya. Keputusan saya hari ini lebih baik besok dengan percaya diri. Siapapun yang bertanggung jawab atas masa lalu harus tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki masa kini dan masa depan. Ingatlah bahwa Anda hanya dapat mengendalikan diri dan tindakan Anda, tetapi tindakan Anda memengaruhi orang lain dan masa depan Anda. Sangat mudah untuk bersikap pasif dan menyalahkan orang lain, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk hidup sengsara. Metode 2. Terima dan atasi masa lalu. 1. Dapatkan terapi. Seorang terapis menyediakan ruang pribadi yang tidak menghakimi untuk membantu Anda mengelola pikiran,
kekhawatiran, dan masalah Anda, dan untuk membantu Anda mengklarifikasi dan mencapai tujuan Anda. Terapis dapat menempatkan hidup Anda dalam cahaya yang berbeda dan melihat hal-hal yang mungkin tidak dapat Anda atau orang lain lihat. Hanya orang yang menderita masalah kesehatan mental yang dapat berpartisipasi dalam terapi. Jika Anda ingin melakukan terapi, Anda dapat mengambil manfaat dari berbicara dengan seorang konselor terapis. Jika Anda takut dipermalukan, ceritakan ketakutan Anda kepada orang yang Anda percayai yang telah menjalani terapi atau orang yang lebih akrab dengan terapi kesehatan mental. 2. Hadapi konsekuensinya. Cobalah untuk menjauhkan diri dari gaya hidup lama. Mengubah gaya hidup Anda sulit jika Anda tidak mengubah rumah, sekolah, atau tempat kerja Anda. Saat reputasi Anda meningkat, Anda mungkin harus menghadapi konsekuensi dari masa lalu. Lakukan yang terbaik untuk menunjukkan bahwa Anda telah berubah. Biarkan tindakan Anda berbicara. Menerima hukuman dari seseorang yang berwenang, seperti atasan atau kepala sekolah, dan kemudian berusaha untuk melaksanakannya sebaik mungkin. Dengan menerima hukuman, Anda dapat menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda. 3. Meningkatkan hubungan dengan orang tersayang. Luka lama bisa membuat hidup menjadi sulit atau sedih. Misalnya, Anda mungkin bertengkar dengan kakak laki-laki Anda, yang tidak lagi berkomunikasi dengan Anda. Memperbaiki hubungan dapat memperbaiki dan menenangkan situasi. Terimalah bahwa itu adalah kesalahan Anda bahwa situasinya semakin buruk. Minta maaf dan jelaskan bahwa Anda ingin memperbaiki segalanya. Jelaskan bahwa Anda ingin meminta maaf atas apa yang Anda lakukan, siapa yang menyakiti Anda, mengapa itu salah, dan bagaimana Anda akan memperbaikinya. Misalnya, saya minta maaf, itu salah karena, kalau begitu bolehkah aku permisi Anda mungkin tidak segera dimaafkan. Tapi cobalah untuk terus berjalan. 4. Maafkan diri sendiri ketika Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Anda mungkin merasa bersalah karena hidup Anda negatif. Pertimbangkan untuk curhat pada teman terpercaya. Jelaskan bagaimana perasaan Anda dan mengapa Anda merasa seperti itu. Teman Anda dapat menawarkan perspektif baru. Jika Anda tidak ingin membicarakan luka lama, cobalah menuliskan rasa sakit Anda dan kemudian menulis kembali seolah-olah Anda sedang menulis surat dari orang yang Anda cintai. Tulis dengan jelas dan jujur. Kesalahan tidak lantas membuatmu rendah hati, karena setiap orang memilikinya. Metode 3. Mencegah kembalinya cara hidup lama. 1. Pahami masalah yang menyebabkan Anda menjalani cara hidup lama. Anda mungkin telah menjalani cara hidup lama ini selama bertahun-tahun, atau Anda mungkin hidup dalam keluarga yang telah mengalami situasi negatif sejak Anda lahir dan Anda harus memulai hidup baru. Apapun alasannya, coba cari tahu faktor apa yang membuat Anda menjalani gaya hidup lama. Pikirkan tentang apa yang orang lain katakan, tentang cara Anda berperilaku dan orang lain, tentang suara Anda dan cara Anda berpikir. Buatlah daftar hal-hal negatif yang Anda katakan kepada diri sendiri. Cari bukti pro dan kontra. Dapatkan fakta, bukan opini. Tanyakan pada diri Anda, mengapa saya berpikir seperti ini? 2. Berhati-hatilah untuk tidak melakukan kesalahan. Buat sistem yang mencegah hal buruk dari masa lalu terulang kembali. Buatlah rencana untuk diikuti saat Anda merasa ada sesuatu yang menyebabkan kebiasaan buruk. Misalnya, jika Anda mendapati diri Anda minum alkohol saat sedih, buatlah rencana kesedihan agar Anda tidak minum. Bicaralah dengan teman Anda dan minta bantuannya. Jika Anda merasa tidak enak, Anda dapat menelepon teman itu dan meminta mereka untuk datang. Mungkin Anda bisa berolahraga atau melakukan hal lain. Anda bahkan dapat mencoba mencurahkan isi hati Anda untuk membantu masalah ini. Cobalah untuk membuat beberapa rencana untuk memastikan ada rencana lain jika yang pertama gagal. 3. Belajar dari masa lalu. Setelah Anda mengetahui alasan mengapa masa lalu Anda buruk, cobalah mencari solusi untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi.
Jika masalahnya terkait dengan hal lain, Anda mungkin kesulitan mengubahnya. Misalnya, jika Anda seorang remaja dan orang tua Anda membuat hidup Anda sengsara, Anda mungkin ingin meminta bantuan orang tua Anda untuk membuat hidup mereka lebih baik. Ingat, hanya Anda yang tahu orang yang Anda cintai luar dalam. Mungkin sulit untuk meminta bantuan orang lain dalam meningkatkan kehidupan mereka. Jadi pikirkan tentang bagaimana Anda dapat membantu mereka sendiri. Bicaralah dengan orang lain untuk memahami situasi Anda atau baca artikel psikologis yang relevan. 4. Ciptakan kebiasaan dan rutinitas baru. Anda tidak dapat menghentikan tindakan tertentu tanpa penggantian. Misalnya, jika Anda hobi merokok setelah kuliah, coba ganti merokok dengan aktivitas yang mendekatkan Anda dengan cita-cita. Buat rencana dan minta bantuan teman jika diperlukan. Sesampainya di rumah, bersih-bersih, makan, lalu pergi belajar. Kebiasaan baru bisa lebih sulit diterapkan daripada rutinitas baru. Mulailah dengan menjadikan apa yang Anda inginkan sebagai kebiasaan sadar. Misalnya, jika ingin membiasakan menyikat gigi, gosok gigi dengan hati-hati sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Setel pengingat di ponsel Anda untuk membantu, atau minta orang tua Anda untuk memeriksa apakah Anda sudah menyikat gigi. 5. Buat keputusan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam jangka panjang, ingatlah tujuan saat mengambil keputusan. Pikirkan tentang bagaimana keputusan ini akan memengaruhi hari dan masa depan Anda. Ingat pilihan buruk yang Anda buat di masa lalu dan pilih yang lebih baik. Terkadang keputusan bagus di masa lalu tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini. Misalnya, dulu Anda bisa mengendurkan otak dengan permainan, tetapi aktivitas yang sama tidak lagi membuat Anda tenang. Itu normal. Anda bisa berubah, jangan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak lagi Anda sukai.